الحمد لله رب العالمين الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كما قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق Allahul Azim. Allah dengan sifat rahman dan rahimnya, karena pengasih penyayang kepada kita hambanya, masih terus mencurahkan begitu banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehat wal afiyah, sehingga kita masih dapat memenuhi panggilannya di hari Jumat ini, tidak lain dalam rangka pengabdian diri kita kepada Allah, semata-mata hanya berharap memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, perkenankan melalui mimbar yang mulia ini kembali khatib mengingatkan para jamaah, termasuk di dalamnya diri pribadinya, agar senantiasa kita terus berupaya memelihara iman dan takwa kita pada Allah. Dengan jalan kita terus mematuhi setiap perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap beristiqamah beribadah kepada Allah dalam rangka menghimpun amal saleh sebagai bekal kehidupan abadi, di mana pada hari itu, pada masa itu, tidak lagi berguna apapun yang sempat dan yang dapat kita miliki di dunia ini, kecuali seberkas catatan amal soleh yang kelak menselamatkan dan membahagiakan kita. Ma'asyiral mu'minin sidang jamaah Jum'ah yang berbahagia, suatu kondisi kehidupan yang sangat didambakan oleh setiap abdi Allah yang beriman adalah bagaimana meraih kebahagiaan hidup dan perjumpaan dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di kehidupan akhirat. Hamba Allah yang senantiasa mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perintah Al-Quran, hendaknya berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah dan menghindari diri dari perbuatan yang sangat dimurkai Allah, yaitu syirik. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang berharap kelak akan menjumpai Tuhannya, maka hendaknya ia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia mensekutukan dalam menyembah Tuhannya dengan suatu apapun. Ma'asyiral mu'minin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah,
kebahagiaan hidup dalam perspektif agama Islam bukanlah kita hidup serba bergelimang harta, bukan pula ukuran karena pangkat dan jabatan, melainkan hidup dalam ketekunan beribadah kepada Allah, adanya ketenangan jiwa, dan seberapa nilai manfaat kita bagi kehidupan orang lain. Kehidupan dunia tidak mungkin akan kita raih dengan meninggalkan orientasi akan masa depan kehidupan di akhirat. Demikian sebaliknya. Salah satu upaya agar kita mampu meraih kebahagiaan hidup dunia wal akhirah adalah bagaimana membentengi diri kita, menjaga, memelihara keluarga kita dari pengaruh-pengaruh kehidupan yang negatif. Sebagaimana peringatan Allah dalam Al-Quran, surat ke-66, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, yang dibacakan pada pembuka khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakunya terbuat dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilabun sidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras, tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, membentengi keluarga dari pengaruh kehidupan yang serba negatif. Dewasa ini sudah merupakan sebuah keharusan, terutama dalam pergaulan dunia yang semakin global sebagai dampak kemajuan teknologi informasi. Apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sebagai uswah hasanah dan kehidupan para nabi, rasul, dan sahabat yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, hendaknya kita jadikan sebagai ibrah, referensi utama kita dalam membentengi keluarga kita dari pengaruh-pengaruh negatif. Ibrah dari kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, yang syarat akan nilai-nilai tauhid, keikhlasan dan ketakwaan. Ibrah dari nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, surat ke-31 surat Luqman ayat 13-19. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, pelajaran berupa nasihat Luqman kepada anaknya, merupakan sebuah perisai untuk membentengi keluarga kita, sekaligus merupakan sendi atau pilar-pilar kehidupan keberagaman kita. Yang pertama adalah nilai tauhid Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nilai tauhid sedang jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita jadikan sebagai fundament utama dan pertama dalam mendidik anak-anak kita. Karena dengan mengamalkan nilai-nilai tauhid,
secara utuh dan istiqomah, kita akan terbebas dari unsur syirik yang senantiasa akan menistakan kehidupan manusia baik dunia wal akhirah. Dengan terus kita mengamalkan nilai tauhid secara utuh dan penuh istiqomah, kita akan memahami apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah dan apa saja yang merupakan hak kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan memahami serta mengamalkan nilai tauhid secara utuh, akan tercipta semacam self-control. Kita mengawasi diri kita karena hidup kita hanyalah takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kedua, sebagai pilar membangun rumah tangga yang terbentengi dari pengaruh-pengaruh negatif kehidupan. Nasihat Luqman, ya bunaya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Setelah memahami apa yang menjadi kewajiban kita seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelajaran kedua menyangkut ubudiyah, ibadah, bersujud sembah sebagai manifestasi dari la ilaha illallah, tauhidullah, dimanifestasikan dalam bentuk penyembahan diri. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menyembah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung dan memohon pertolongan. Pelajaran lain dari ayat tadi, kita senantiasa diingatkan bahwa dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita sebagai abdi Allah selalu mengedepankan apa-apa yang menjadi kewajiban kita, barulah kita menuntut hak kita dari Allah. Sebagaimana umul kitab surat Al-Fatihah sistematikanya sudah sangat jelas. Iyyaka na'budu, barulah wa iyyaka nasta'in. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, nilai yang ketiga yang patut kita tanamkan dalam membentengi keluarga kita dari pengaruh negatif, yang idealnya orang seringkali menyebut sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddatan warahmah, adalah nilai muamalah sosial kemasyarakatan, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruhlah manusia mengerjakan kebaikan dan cegahlah manusia dari perbuatan keji. Itulah sidang jamaah bentuk dakwah bil hal di tengah masyarakat dengan sebab pengaruh yang negatif, yaitu selaras antara ucapan dan perbuatan. Karena bagaimanapun demikian mulianya ajaran dalam Al-Quran, sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya dalam upaya membentengi keluarga dari pengaruh-pengaruh negatif, pada akhirnya sebagai kata kunci akan berpulang pada keteladanan dari orang tua, yaitu kedua ibu dan bapaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kekuatan iman wal Islam, melimpahkan nikmat kemampuan dalam mengamalkan nilai-nilai Quran, sebagaimana Allah menfirmankan dalam kitabnya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemampuan kita membentengi keluarga kita dari berbagai pengaruh negatif, insya Allah akan terselamatkan dunia dan terhindar dari ancaman dahsyatnya api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفوا عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا ووالدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة